Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Alif Takyudin dalam tugas IT dan Kewirausahaan kelas 3C Universitas Maluku Saleh Fakultas Hukum Ilmu Hukum. NIM 190510169. Langsung saja kita masuki ke pengantar yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama, mata kuliah ini membahas kewirausahaan yang berbasis prinsip ekonomi, mengingat perkembangan serta paradigma pelayanan kesehatan kewirausahaan orientasinya tidak saja pada pelajaran yang berkualitas, tetapi juga berorientasi ekonomi yang dilakukan oleh industri jasa. Jadi dalam artian di sini pelajaran ini tidak hanya berbasiskan akademis tapi juga langsung ke pengimplementasiannya dalam bidang ekonomi jasa seperti itu. Oke, next. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, mari kita bahas apa itu dulu ekonomi. Menurut Winnicott, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan. Oke, seperti yang dikatakan juga oleh Albert L. Myers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan kepuasan-kepuasan akan kebutuhan tersebut. Kaitannya dengan kewirausahaan, bagaimana seorang pengusaha atau manajer dengan memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi terbagi dua, ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Oke, next. Ekonomi makro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan, misalnya pendapatan nasional, produksi nasional, investasi nasional, artinya tidak mempelajari secara individu perusahaan. Berarti di sini dalam jangkauan atau lingkupan yang luas. Oke, next ke ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari unsur-unsur ekonomi secara individual atau perusahaan sebagai pemecahan dari variabel-variabel ekonomi makro. Ini ke lebih skup-skup kecilnya kalau ekonomi mikro. Oke, next. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke definisi wirausaha. Pengertian dan penggunaan istilah wirausaha sama dengan wira swasta. Wirausaha dalam bahasa asing disebut entrepreneur. Kewirausahaan disebut entrepreneurship. Pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu saudagar. Wira swasta berasal dari kata wira yang berarti unggul, pahlawan, teladan, berbudi luhur, berani, berjiwa besar. Dan swa artinya sendiri dan sta artinya berdiri. Sedangkan saudagar berasal dari kata saw yang berarti 1000. Dagar artinya akal. Jadi pengertian wirausaha dan wira swasta adalah orang yang memiliki akal atau orang yang memiliki banyak akal, seperti itu. Oke, ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Ada penjelasan menurut para ahli. Oke, next. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke 5 tipe pokok wira swasta, yaitu wira swasta sebagai FAK atau Captain of Industry. Di bidang tertentu, ia membangkitkan dirinya untuk berprestasi, mempertahankan dan mengembangkan kewirausahaan. Yang kedua, wira swasta adalah orang bisnis baik untuk dirinya, keluarga maupun untuk lingkungannya. Jadi di sini berguna bagi seluruh lingkup masyarakat dan kehidupan. Oke, yang ketiga, wira swasta adalah social engineer. Artinya, owner mengingatkan pegawainya meminimalisir kerugian perusahaan. Yang keempat, wirausaha adalah manajer untuk memajukan usahanya dengan manajemen modern. Yang kelima, wirausaha adalah sebagai orang uang. Oke, langsung masuk ke peranan wirausaha. Seperti yang kita tahu, wirausahawan harus mampu memecahkan persoalan bangsa dari belenggu kemiskinan dan pengangguran. Berarti di sini seorang wirausahawan itu harus memiliki andil besar dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu.
Yang kedua, sebagai generator pembangun lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh pada masyarakat demi menjadi pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena rajin bekerja, pekerja keras, pekerja cerdas, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghormati hukum dan perundang-undangan. Yang kelima, membangun dirinya dan membantu masyarakat. Yang keenam, mendidik karyawan menjadi mandiri, disiplin, dan jujur. Yang ketujuh, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tetapi tidak melupakan perintah agama. Yang kedelapan, hidup efisien dan tidak boros. Jadi di sini sangat banyak keuntungan menjadi seorang wirausahawan. Oke, manfaat dari wirausaha. Ada dua dharma bakti wirausaha dalam pembangunan bangsa, yaitu sebagai pengusaha memberikan dharma bakti melaksanakan proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam berusaha, mengingatkan pendapatan masyarakat atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, selanjutnya sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, mengingatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Kalau di sini saya bisa lihat seorang wirausahawan itu seperti sosok pahlawan gitu. Ketika ada sebuah kegelapan, seperti pengangguran, sedikitnya lapangan kerja. Jadi wirausahawan ini menjadi sebuah pelita kecil yang menerangi. Walau sekecil apapun itu, pasti tentunya sangat berguna dan semakin lama pasti akan semakin besar. Oke, next. Oke, keuntungan dan kelebihan menjadi wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha. Oke, satu, terbukanya peluang mencapai tujuan. Dua, terbukanya untuk mendemonstrasikan kemampuan. Yang ketiga, terbukanya peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Nomor 4, terbuka seorang untuk membantu masyarakat dan usaha-usaha konkret. Yang kelima, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Oke, next. Oke, kelemahannya, yang pertama, memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Yang kedua, bekerja keras dan waktu dan jam kerja yang panjang. Yang ketiga, kualitas hidupnya masih rendah sampai usahanya berhasil, sebagai dia harus berhemat. Yang keempat, tanggung jawabnya sangat besar. Banyak keputusan yang harus ia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya. Oke, next. Satu, beberapa faktor kritis untuk memulai usaha yang baru. Oke, teman-teman bisa baca sendiri, ada faktor personal dan sosiologikal. Oke, next. Ini ada yang ketiga. Kalau tadi yang pertama personal, sosiologikal, dan ada environmental. Itu adalah ketiga faktor. Oke, next. Yang kedua, menjadi model proses kewirausahaan. Di sini model proses kewirausahaan terbagi menjadi 4. Ada inovasi, pemicu, implementasi, dan pertumbuhan. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, di sini proses inovasi bahwa seorang wirausahawan itu harus terus berinovasi untuk mengembangkan produknya atau untuk lebih membesarkan usaha yang dianutnya, seperti itu. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, yang kedua ada proses pemicu. Di sini saya langsung bacakan saja. Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Itu adalah proses pemicunya. Yang selanjutnya, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung resiko, dan komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Oke, next. Oke, yang ketiga, proses pelaksanaan. Oke, saya bacakan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut. Adanya wirausahawan yang tidak siap mental secara total. Yang kedua, adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan pembantu utama. Adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis dan adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Oke, yang selanjutnya adalah growth atau proses pertumbuhan. Ini termasuk suatu proses yang sangat penting karena proses pertumbuhan ini yang menentukan sebuah usaha itu maju berkembang atau kuncup dan mati.
Oke, proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi antara lain adanya tim yang kompak dan menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksana operasional berjalan produktif. Selanjutnya, adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak, adanya struktur dan organisasi yang sudah membudidaya budaya perusahaan. Jika sudah terbentuk dan diikuti bertanggung jawab oleh seluruh karyawan, maka pertumbuhan perusahaan akan berkembang pesat. Selanjutnya, adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen, personalia, dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke macam-macam entrepreneur. Ada woman entrepreneur, minority entrepreneur, itu seperti kaum minoritas. Kalau contohnya di bangsa kita seperti kaum minoritas itu lebih mengembangkan di bidang wirausahawan. Ya, kita tidak usah sebutkan di sini, teman-teman sendiri bisa lihat di negara kita ini. Oke, imigran entrepreneur teman-teman bisa baca. Selanjutnya ada part-time entrepreneur. Yang kelima ada home based entrepreneur. Yang keenam ada family owned business. Dan yang terakhir corepreneurs seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton video ini. Oke, ada sedikit kata-kata dari saya. Mengapa harus menjadi wirausaha? Tentu semua orang memiliki mimpi. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, kita tidak boleh berada di bawah pengaruh atau tekanan orang lain. Kita harus berdiri sendiri, kita harus terbang sendiri. Jika kita hanya menjadi pegawai, kita hanya menjadi orang yang akan mewujudkan mimpi bos kita. Bukan kita yang menentukan pilihan dan arah kita sendiri. Kita ibaratnya layang-layang. Kita mau jadi layang atau yang pengendali di bawah, menentukan kemana arah layang itu. Layang itu bisa terbang tinggi, kadang juga bisa jatuh, bisa putus, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.